Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan dengan NIM D1B1200053. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul pemanfaatan sekam bakar sebagai media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Jadi untuk pembimbing satu saya di sini yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Lakarimuna MSc AGR, dan pembimbing dua saya yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Safwan MP. Kita masuk pada bab selanjutnya yaitu latar belakang. Sawi atau Brassica junceel adalah jenis sayuran komoditas yang memiliki nilai komersial dan prospek yang menguntungkan. Tidak hanya dipertimbangkan dari sisi klimatologis, teknis, dan aspek ekonomi sosial yang sangat mendukung, tetapi tanaman ini juga layak untuk dikembangkan sebagai usaha di Indonesia. Sayuran ini juga termasuk dalam kategori yang diminati oleh semua kalangan masyarakat. Permintaan terhadap sawi terus mengalami peningkatan sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan kesadaran mengenai pentingnya asupan gizi. Tingkat permintaan terhadap komoditas sayuran di Indonesia terus naik sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi per kapita yang meningkat. Di samping itu, sebagian besar masyarakat juga mengharapkan produk-produk hortikultura yang memiliki kualitas tinggi. Produksi sawi di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 7.274.670 ton per tahun. Sedangkan pada tahun 2022, produksi tanaman sawi sebesar 7.606.082 ton per tahun. Data tersebut diambil dari data BPS Indonesia tahun 2022. Sedangkan produksi tanaman sawi di Sulawesi Tenggara mengalami penaikan dari tahun 2020 sampai 2021. Data produksi tanaman sawi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 mencapai 11.914 ton per hektar dan mengalami penaikan pada tahun 2022 menjadi 14.516 ton per hektar. Data tersebut diambil dari BPS Sultra tahun 2022. Tingkat produksi tanaman sawi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 meningkat, tetapi di sini belum mampu memenuhi tingkat konsumsi masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Penurunan dalam hasil produksi tanaman sawi ini dipicu oleh berbagai faktor yaitu temperatur, kelembaban, dan kurangnya nutrisi dalam tanah yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Tingkat kesuburan tanah yang rendah merupakan salah satu masalah yang kerap muncul dalam usaha bercocok tanam di Indonesia. Sebagian besar area pertanian di Sulawesi Tenggara terletak di lahan kering yang didominasi tanah marginal yang memiliki kandungan bahan organik yang minim serta tingkat kesuburan tanah yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesuburan media tanam melalui kegiatan pemberian bahan organik. Aplikasi bahan organik pada tanah ultisol merupakan salah satu pilihan dalam meningkatkan produktivitas tanaman, khususnya yang dibudidayakan dalam skala terbatas ataupun kecil dengan memanfaatkan lahan sempit. Nur Hadiah tahun 2016 menjelaskan bahwa bahan organik yang dapat digunakan diantaranya sekam padi yang tidak dimanfaatkan sebagai proses penggilingan padi. Sekam bakar atau arang sekam mengandung N0,32%, P0,15%, Ca 0,95%, dan Fs 180 ppm, magnesium 80 ppm, Zn 14,1%, pH 6-8. Karakteristik lain adalah ringan berat jenis 0,2, sirkulasi udara tinggi, berwarna hitam sehingga dapat mengabsorbasi sinar matahari secara efektif. Penambahan arang sekam ke dalam media tanam dapat meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, bobot basah, dan bobot konsumsi tertinggi pada tanaman sawi. Arang sekam bakar sebagai salah satu bahan organik yang dapat dijadikan media tanam karena arang sekam dapat menjaga kelembaban tanah. Keunggulan arang sekam adalah dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Baik, kita masuk ke dalam rumusan masalah.
Rumusan masalah di sini itu yang pertama, apakah pemberian berbagai dosis sekam bakar sebagai media tanam memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan hasil tanaman sawit? Dan yang kedua yaitu jika ada, perlakuan beberapa dosis sekam bakar manakah yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawit? Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pemanfaatan sekam bakar sebagai media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawit. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dosis sekam bakar yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawit. Kegunaannya yaitu yang pertama, sebagai sumber informasi mengenai pengaruh pemanfaatan sekam bakar sebagai media terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawit. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi ilmiah tentang alternatif bahan media tanam yang mudah diproduksi yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman sawit. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai botani tanaman sawi. Botani tanaman sawi di sini yaitu divisi. Ada Spermatophyta, kelas Angiospermae, subkelas Dicotyledonae, ordo Papaphorales, famili Brassicae, genus Brassica, dan spesies Brassica junceel. Akar tanaman sawi tumbuh menyebar serabut di sekitar permukaan tanah dengan akar dangkal hingga sekitar 5 cm. Tanaman sawi hijau tidak memiliki akar tunggang dan tumbuh dengan baik pada tanah yang subur, gembur, mudah, dan memiliki kedalaman yang memadai. Batang sawi pendek dan beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penongkang daun. Batang ini berperan dalam membentuk dan menopang daun. Daun sawi berbentuk lonjong, halus, tidak berbulu, dan jarang membentuk kepala daun yang padat. Pertumbuhan daun cenderung acak dan sulit membentuk kepala daun yang kompak. Daun tanaman sawi hijau berbentuk bulat dan lonjong, lebar dan sempit, tidak berbulu, berwarna hijau muda berwarna hijau muda sampai hijau tua. Pelepah daun tersusun saling membungkus dengan pelepah daun yang lebih muda tetapi tetap membuka. Daun memiliki tulang daun yang menyirip dan bercabang-cabang. Sawi memiliki sistem akar tunggang dan akar cabang yang berbentuk silindris, berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah serta memberikan dukungan pada batang. Yang kedua yaitu cara tumbuh. Tanaman sawi memiliki preferensi tumbuh pada tanah yang memiliki tekstur gembur, kandungan humus yang baik, serta drainase yang efisien dengan rentan pH antara 6 hingga 7. Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi termasuk tanah lempung berpasir seperti tanah andosol. Kandungan nutrisi dalam tanah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sawi, dan kehadiran organisme pengurai atau mikroba tanah juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan tanaman sawi. Tanaman sawi bisa tumbuh di berbagai ketinggian tempat dengan toleransi yang baik terhadap variasi lingkungan. Namun, daerah yang umumnya menghasilkan sawi biasanya berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman sawi tumbuh dengan baik dengan iklim suhu antara 15,6 derajat Celcius saat malam hari, 21,1 derajat Celcius pada siang hari. Untuk melakukan proses fotosintesis dengan optimal, sawi memerlukan paparan sinar matahari selama 10-13 jam setiap harinya. Beberapa varietas sawi memiliki toleransi suhu lebih tinggi seperti 27-32 derajat Celcius. Kelembapan udara yang ideal bagi pertumbuhan optimal sawi berkisar antara 80 hingga 90 derajat. Sawi juga termasuk tumbuhan yang rentan terhadap hujan, sehingga bisa ditanam selama musim hujan dan tetap memberikan hasil yang baik. Selanjutnya yaitu materi tentang sekam bakar. Sekam bakar adalah media tanam yang poros dan steril dari sekam padi yang hanya dapat dipakai untuk satu musim tanam dengan cara membakar kulit padi kering di atas tungku pembakaran dan sebelum bara sekam menjadi abu disiram dengan air bersih. Limbah pertanian sekam bakar merupakan bahan berserat mengandung selulosa, lignin,
hemiselulosa, dan jika dibakar dapat menghasilkan abu dengan silika cukup tinggi 80% sampai 90%, serta mengandung unsur hara N 1% dan K 2%. Unsur hara makro kalsium atau Ca yang terdapat pada sekam bakar dibutuhkan antara lain mengaktifkan sejumlah sel enzim yang berfungsi dalam mitosis, divisi dan elongasi sel-sel, pembelahan sel, sintesis protein dan translokasi karbohidrat. Ketersediaan unsur hara makro maupun unsur hara mikro yang cukup sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman. Kelebihan dari penggunaan sekam bakar yang telah diolah dengan pembakaran adalah kemampuannya untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, sekaligus memberikan perlindungan bagi tanaman. Sekam yang diolah ini berasal dari pembakaran sekam padi yang tidak sempurna menghasilkan sekam yang berwarna hitam, bukan abu sekam yang berwarna putih. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Nah, yang pertama di sini bagian paling atas yaitu produksi sawi di suhu ultara masih rendah. Yang selanjutnya kondisi tanah kurang subur. Yang ketiga modifikasi media tanam dengan menambah sekam bakar. Yang selanjutnya memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik dan porositas tanah. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman sawi. Selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh pemberian terdapat pengaruh pemberian berbagai dosis sekam bakar pada media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Yang kedua yaitu minimal ada satu dosis sekam bakar yang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di kebun percobaan Jalan Balai Kota 1 dan Laboratorium Agroteknologi Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan Januari sampai Februari 2024. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan adalah benih sawi, polybag ukuran 30x30, tanah, sekam bakar, dan air. Alat yang digunakan yaitu cangkul, meteran, ember, parang, karung goni, jangka sorong, timbangan analitik, zipper pack, label, penanda, kamera, dan alat tulis menulis. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Di sini ada persiapan lahan. Nah, persiapan lahan di sini berupa pembersihan dan perataan area sekitar lahan serta pembuatan alas polybag untuk mencegah banjir dan serangan hama di sekitar tanah. Persiapan lahan dilakukan seminggu sebelum tanam karena lahan tersebut tidak banyak ditumbuhi gulma sehingga tidak perlu susah untuk membersihkannya. Tujuan lahan diratakan agar mempermudah jalan untuk penyiraman tanaman. Selanjutnya itu persiapan media tanam. Persiapan media tanam siap pakai sekam bakar, pupuk kandang, dan tanah dicampur dan diaduk rata sesuai perbandingan atau perlakuan masing-masing media tanam. Dalam penelitian ini sebelum dimasukkan ke polybag berukuran 30x30 sehingga media siap ditanam dengan bibit sawi hijau. Pengisian media tanam dilakukan 7 hari sebelum bibit ditanam ke polybag. Setiap polybag diberi nomor yang berbeda sesuai dengan perlakuan media dan ulangannya. Selanjutnya adalah pembibitan. Pembibitan atau awal pembibitan dilakukan dengan memanfaatkan wadah berpori-pori kecil yang telah diisi dengan tanah. Setelah media siap, benih sayuran sawi dapat disebar dengan merata di atasnya dan disiram dengan air. Setelah penaburan dan penyiraman selesai, tempatkan wadah benih tersebut di lokasi yang teduh agar terhindar dari sinar matahari. Perawatan terhadap benih sawi dilanjutkan hingga tumbuh menjadi bibit yang siap dipindahkan. Selanjutnya adalah penanaman. Proses penanaman berlangsung setelah bibit mencapai usia 10 hari setelah tanam atau sudah memiliki daun sebanyak 3-4 helai. Proses pemindahan bibit dari tempat persemaian dilakukan secara perlahan dengan mencabutnya bersama-sama dengan akarnya agar akar bibit sayuran sawi tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, bibit tersebut segera ditanam dalam polybag dengan setiap polybag menampung 1 bibit. Kegiatan penanaman ini direncanakan pada waktu sore hari guna menghindari paparan sinar matahari yang kuat sehingga bibit tidak mengalami kelelahan dan kematian akibat layu.
Selanjutnya adalah pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dilaksanakan sebagai berikutnya, yaitu penyiraman dilakukan secara teratur pada pagi dan sore hari jika tidak terjadi hujan, terutama pada fase awal pertumbuhan. Jika ada tanaman yang rusak atau mati, dilakukan penggantian dengan bibit yang sehat yang telah dijaga sebagai cadangan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan jumlah tanaman yang optimal. Pembersihan gulma dilakukan secara manual setiap minggu dengan mengangkat tumbuhan liar di sekitar area penanaman sayuran sawi. Untuk pengendalian hama dilakukan secara manual dengan mencari dan menghilangkan hama berupa ulat pada tanaman sehingga dapat menekan siklus hidup hama tersebut. Selanjutnya adalah pemanenan. Pemanenan dilakukan saat tanaman sudah mencapai umur panen 40 hari dengan melihat faktor fisik tanaman berupa warna, bentuk, dan ukuran daun yang sesuai dengan umur. Dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman sawi dari polybag dengan hati-hati. Tanaman yang telah dipanen dibersihkan dari kotoran masih menempel, kemudian tanaman ditimbang. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 perlakuan, yaitu yang pertama P0, tanah dengan 5 kg per polybag, P1, tanah 3,3 kg ditambah dengan sekam bakar 1,67 kg. P2 yaitu tanah 2,5 kg ditambah dengan sekam bakar 2,5 kg. P3 yaitu tanah 1,67 kg tambah dengan sekam bakar 3,3 kg. P4 yaitu sekam bakar dengan 5 kg per polybag. Setiap perlakuan diulangi sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan, dan setiap unit percobaan terdapat 4 tanaman sehingga terdapat 60 unit tanaman. Yaitu variabel pengamatan. Variabel pengamatan di sini yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun, luas daun, berat kering tanaman, dan berat basah tanaman. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis seragam sesuai dengan rancangan acak kelompok atau RAK. Faktor tunggal. Data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam atau ANOVA dengan kriteria penerimaan hipotesis sebagai berikut. Terima H0 jika F hit kurang lebih dari F tabel, dan tolak H0 jika F hit lebih dari F tabel. Apabila terdapat pengaruh, perlakuan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau BNT pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan masing-masing perlakuan. Baik, selanjutnya yaitu denah penelitian di lapangan, di mana di sini kelompok 1 terdapat P0, P2, P1, P3, P4. Sedangkan kelompok 2 yaitu P2, P3, P4, P1, P0. Dan kelompok 3 yaitu P1, P4, P2, P0, P3 dengan jarak yaitu 20 kali 20 cm. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hasil proposal penelitian saya. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.